Di tengah optimisme pemerintah masih banyak hal yang harus diwaspadai, mulai dari resesi dunia sampai inflasi, saudara. Nah, pagi ini kita akan berbincang dengan Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Pak Febrio, halo, selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mbak Paskalis, apa kabar? Baik, Pak Febrio, ini mungkin kita bahas dulu soal kabar yang tidak baik yang terjadi di seluruh dunia. Presiden Jokowi juga beberapa kali pidato bilang bahwa dunia nggak baik-baik gitu. Negara maju semua sekarang sudah mulai resesi, Pak. Benarkah Indonesia memang sekuat itu, Pak, menahan gejolak resesi atau ada apa yang disiapkan oleh pemerintah saat ini? Perekonomian dunia memang sedang tidak baik-baik saja, dan ini sudah kita pantau sepanjang tahun 2022 ini, bahkan sejak akhir 2021. Saat ini memang kita global dihadapkan pada perlambatan yang akan cukup signifikan, khususnya karena tingkat inflasi yang sangat tinggi di banyak bagian, terutama di negara maju, yang membuat mereka harus menaikkan tingkat suku bunga kebijakan mereka cukup cepat dan tajam. Nah, ini menimbulkan ketidakpastian yang tinggi, terutama di pasar keuangan global, dan tentunya ini menimbulkan ketidakpastian terhadap arus modal dan juga iklim usaha di banyak negara. Jadi beberapa negara kita melihat peluang untuk terjadi resesi di negara tersebut sudah cukup besar, seperti di Amerika dan juga di Uni Eropa. Nah, untuk Indonesia, kita lihat sejarahnya. Biasanya memang kita akan terdampak cukup signifikan. Kita lihat misalnya 98, kita lihat 2008 yang paling dekat misalnya, lalu bahkan juga kondisi di tahun-tahun 2020, 2021 masa-masa pandemi. Nah, akan tetapi memang kondisi kita sekarang agak berbeda dibandingkan dengan beberapa episode sebelumnya. Khususnya kalau kita lihat yang paling dekat yang bisa kita bayangkan itu adalah 2008. Ketika itu ekonomi dunia mengalami kontraksi, dan terutama di negara maju itu mengalami kontraksi, tetapi Indonesia masih bisa tumbuh cukup tinggi di tahun 2008-2009. Nah, ini yang kemudian kita coba lihat kondisi saat ini juga seperti apa. Saat ini kita dibandingkan 2008 justru memang relatif lebih baik lagi. Khususnya kalau kita lihat sisi dari eksternal kita, trade balance kita misalnya ekspor dikurang impor, itu dalam 28 bulan terakhir kita selalu surplus. Nah, ini menjadi modal bagi kita sehingga current account deficit yang biasanya menjadi masalah ketika kita menghadapi ketidakpastian global seperti ini, justru pada saat ini kita sedang mengalami current account surplus. Oke. Nah, ini juga yang membuat kita cukup resilient, tetapi tentunya ini di tengah segala ketidakpastian ini kita harus terus waspada dan tentunya harus selalu jeli melihat hari demi hari dan minggu demi minggu. Oke, itu kondisinya memang baik secara fundamental, secara makro. Tapi ada yang sekarang sedang dilakukan, terutama dari Bank Indonesia, Pak Febrio, ini kan suku bunga naik. Berarti akan ada kemungkinan kredit naik, cicilan naik. Ini dampaknya pasti ke daya beli masyarakat. Ada apa Pak, untuk menjaga daya belinya bagaimana Pak? Terutama mungkin ada perbedaan antara mereka yang ada di kelas menengah dan kelas bawah dan juga kelas atas. Nah, ini kita melihatnya memang mulai dari gambaran besarnya sampai ke detailnya. Jadi saya terima kasih sekali tadi pertanyaannya cukup detail. Saya berikan contoh, misalnya di tahun 2022 ini kita sudah dihadapkan pada tekanan yang cukup berat dari sisi inflasi. Kalau kita lihat inflasi seluruh dunia itu sudah banyak yang inflasinya di atas 10%. Bahkan beberapa negara seperti Turki dan Argentina itu inflasinya sangat tinggi, bahkan di atas 70%. Nah, saat ini Indonesia kita masih bisa menahan inflasinya terakhir di 4,7%. Itu pun setelah kita menurunkan dari 4,9% di bulan Juli. Apa yang kita lakukan ketika itu pemerintah langsung gerak cepat melihat apa saja sumber dari penentu inflasi tersebut. Nah, kita lihat bahwa bahan pokok terutama bulan Juli itu adalah cabai dan bawang. Nah, dengan gerak cepat, tim pengendali inflasi pusat, tim pengendali inflasi daerah itu bergerak memastikan suplai dari bahan kebutuhan pokok ini segera diselesaikan, dan akhirnya yang terjadi adalah harganya turun di bulan Agustus. Nah, itu membuat inflasinya. Kami mengalami gangguan teknis dengan Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, tapi tadi sudah menggambarkan sedikit
apa yang terjadi di 2022, apa yang sudah dilakukan pemerintah, dan apakah Indonesia memang sekuat itu untuk menahan dampak resesi. Nanti kita akan coba terlebih dulu, saudara, untuk menghubungi kembali Febrio Kacaribu. Ya, sudah Halo, tersambung lagi. Pak Febrio. Ya, mohon maaf ya, tadi tampaknya Ya, terputus. silakan Pak. Jadi ini memang membutuhkan koordinasi yang kuat Mhm. dan cepat dari pemerintah dan juga kelompok masyarakat. Nah, ini sudah kita buktikan, kita bisa mengendalikan, dan dalam konteks ini tentu tujuannya utamanya adalah bagaimana kita membantu daya beli masyarakat tetap terjaga. Nah, dalam konteks ini 2023 tentunya yang akan kita hadapi ketidakpastian masih cukup tinggi ini, APBN yang memang harus kita perankan sebagai shock absorber. Apa itu artinya? APBN harus tetap siap dengan segala ketidakpastian ini. APBN itu harus lebih fleksibel. Jadi siap untuk kalau harus melakukan penyesuaian sehingga gejolak yang terjadi di global itu bisa kita absorb, tidak langsung semuanya dirasakan oleh masyarakatnya. Contohnya tadi kita memberikan perlindungan bagi masyarakat, memberikan BLT, perlinsos yang cukup dan sesuai dengan target. Nah, belanja-belanja yang bisa kita hemat dan kita bisa realokasikan khususnya supaya belanjanya itu semakin tepat sasaran, itu tentu yang sudah dan harus terus kita lakukan. Contohnya kemarin ketika kita harus melakukan pengalihan subsidi dan kompensasi energi kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan, sehingga dalam konteks kita menghadapi tekanan, tingkat kemiskinan harus tetap bisa turun. Tingkat pengangguran harus tetap bisa turun. Ini yang harus kita jaga karena memang kita menghadapi tekanan dan ketidakpastian yang dihadapi oleh semua negara di dunia, tetapi kita harus bisa menjaga supaya masyarakat kita tetap terlindungi. Oke, 2023 masih abu-abu, masih gambarannya, lalu juga APBN sudah dibuat sedemikian rupa, tapi banyak yang bertanya nih Pak Febrio, apakah di tahun depan artinya subsidi ini akan makin diperketat? Nah, tapi Pak Febrio jangan jawab dulu, kita akan jeda sejenak. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan dengan Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, usai jeda. Jangan kemana-mana, saudara. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu masih bersama kami di Kompas Bisnis. Pak, kita bahas lagi terutama soal kondisi di 2023 ini masih tidak menentu, begitupun dengan harga energi. Berarti hubungannya ada dengan subsidi nih Pak untuk BBM dan listrik. Apakah berarti di tahun depan subsidi akan semakin diperketat? Arah perlindungan sosial kita itu tetap kuat. Untuk tahun 2023 kita alokasikan untuk perlinsos itu 479,1 triliun rupiah. Di sana sudah ada program Keluarga Harapan untuk 10 keluarga penerima manfaat, khususnya nanti itu ada di 20% termiskin di bawah. Ada program Kartu Sembako untuk 18,8 keluarga, 18,8 juta keluarga. Juga ada penerima bantuan iuran PBI JKN untuk 96,8 juta, ada subsidi LPG untuk 8 juta metrik ton, subsidi listrik untuk 40,7 juta pelanggan, kartu prakerja untuk 500.000 pekerja. Jadi perlindungan sosial kita tidak melemah, justru akan tetap kuat untuk tahun 2023 karena jelas kita akan menghadapi masa-masa yang penuh ketidakpastian. Akan tetapi tentunya anggaran sebesar ini kita harapkan bukan hanya untuk dibelanjakan sedemikian rupa saja, tetapi kita harapkan supaya belanja ini semakin tepat sasaran. Kita harapkan juga data untuk penerima dari manfaat dari PKH, bantuan sosial, BLT dan sebagainya, itu harus makin kita benerin. Jadi data akan kita selalu perbaiki, ada DTKS, kita merencanakan akan memperbaiki datanya menjadi Reksosek, registrasi sosial ekonomi. Ini akan dilakukan oleh BPS dan data ini harapannya akan memperbaiki ketepatsasaran dari perlindungan sosial yang kita berikan. Jadi secara anggaran kita tidak turun, kita bahkan terus pastikan ini kuat, sehingga memang tujuan kita untuk melindungi masyarakat dari global shock itu tetap akan kuat. Bahkan kita juga memberikan fleksibilitas seperti yang sudah kita lakukan di tahun 2021, 2022 ketika diperlukan APBN itu memang harus tetap fleksibel. Jadi kita siap untuk melakukan fleksibilitas tersebut untuk menjaga masyarakat kita di tahun 2023. Nah, di sisi lain tentunya kita harus juga kita akan mengalokasikan sekitar 3.000 triliun belanja negara dalam 1 tahun. Nah, di sana kita harus melihat tema
tema lain juga selain perlindungan sosial. Kita tetap melakukan belanja yang kuat di sektor pendidikan. 20% dari belanja negara itu adalah sesuai dengan konstitusi untuk pendidikan. Di sana harus kita terus lanjutkan reformasi untuk perbaikan human capital kita. Jadi kita nggak boleh mundur. Nah, di sana justru kita ingin melihat sebaik-baiknya bagaimana belanja kita itu juga semakin menghasilkan dampak. Apakah kualitas dari anak-anak didik kita untuk SD, SMP, SMA dan juga penerima kartu Indonesia Pintar itu harus kita pastikan mereka mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dan kualitasnya memang meningkat. Kualitas guru juga harus meningkat. Sehingga kita memang harus memastikan bahwa belanja yang besar untuk sektor pendidikan itu juga harus semakin menghasilkan dampak yang positif bagi human capital kita. Kita juga akan spending cukup banyak tetap di infrastruktur. Karena apa? Karena kita tahu bahwa engine of growth itu tetap adalah investasi. Walaupun kita dihadapkan pada ketidakpastian, justru di tahun-tahun ketidakpastian itu biasanya leadership dari belanja pemerintah itu memang sangat dibutuhkan. Jadi kita siapkan belanja infrastruktur itu sebesar 392 triliun rupiah. Di sana kita bangunkan rumah susun ada 6.900 unit, rumah khusus itu 2.355 unit, air minum itu 420.000 lebih sambungan, air limbah untuk 69.000 KK, ada pipa transmisi gas bumi, ada jaringan irigasi untuk 120.000 hektar, jembatan baru 6.786 meter, jalur kereta api, bandara baru, dan sebagainya. Karena kita tahu infrastruktur akan tetap kita harus butuhkan, dan kita tahu bahwa investasi dari swasta itu akan sangat terdorong ketika infrastruktur kita juga semakin baik. Nah, jadi dengan segala ketidakpastian ini tadi, kita siapkan belanja-belanja kita lebih well targeted, dan belanja kita lebih efektif dan efisien, tetapi tetap dengan kesiapan fleksibilitas kalau dibutuhkan. Oke, jadi tentu harapannya semoga di 2023 akan lebih baik kondisinya sehingga APBN tidak terlalu berdarah-darah begitu ya Pak untuk bisa menjaga terutama di daya beli masyarakat di tahun depan. Pak Febrio, terima kasih banyak sudah bergabung pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak.